Perkenalkan, nama saya Gerald Alfredo Hakon Kebarek dari kelas 4 MB1 jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Manado. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, yang masing-masing faktor tersebut memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama, faktor internal. Yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut, artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki, dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. Kemudian, moral yang kurang kuat. Faktor internal penyebab korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Artinya moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain politik. Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya, siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Faktor politik terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan dan stabilitas politik. Kemudian hukum. Pada faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja, yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Faktor hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum. Kemudian ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Faktor ekonomi juga terbagi menjadi dua, yaitu gaji atau pendapatan dan sistem ekonomi. Kemudian yang terakhir, organisasi. Faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi. Di antaranya yaitu kultur atau budaya, pimpinan, akuntabilitas, manajemen atau sistem. Faktor penyebab berkembangnya perilaku koruptif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal yang terdiri dari motivasi, moral, gaya hidup, dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan, kesempatan, sarana prasarana, dan budaya organisasi. Adapun berbagai cara yang dapat mengeliminir korupsi dan perilaku koruptif dalam diri sendiri dan masyarakat. Yang pertama, menanamkan kejujuran. Penanaman nilai-nilai kejujuran sebagai salah satu cara mencegah korupsi mulai dari diri sendiri sangatlah penting, dan kita bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip kejujuran ini dalam kegiatan kita di lingkungan masyarakat yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, memahami hukum yang berlaku. Setelah kita sadar bahwa pentingnya bersikap jujur, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah tindakan korupsi dari dalam diri sendiri adalah dengan lebih memahami pengertian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, hidup sederhana. Rasa yang selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan membentuk suatu kesederhanaan di dalam hidup kita. Rasa untuk dapat hidup dengan sederhana dapat membuat kita selalu merasa berkecukupan. Yang keempat, mengajarkan sifat tanggung jawab. Sugono menyebut definisi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab berhubungan erat dengan integritas diri pribadi, karena apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan
maka ia harus bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Yang kelima, meningkatkan keberanian. Sebuah sikap berani harus tertanam di dalam diri kita. Apabila kita menemukan sesuatu yang janggal, maka sikap berani yang kita miliki dapat mengungkap dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan kepedulian. Langkah selanjutnya sebagai cara mencegah korupsi dari dalam diri sendiri adalah menumbuhkan rasa kepedulian. Rasa empati perlu ditanamkan di dalam diri kita melalui beberapa contoh seperti menolong rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Berbagai cara yang dapat menumbuhkan sikap anti korupsi. Yang pertama, punya mental kaya dan banyak bersyukur. Orang yang mentalnya kaya biasanya malu ketika meminta sesuatu ke orang lain. Koruptor meski memiliki harta yang bertumpuk, tetapi memiliki mental yang miskin, dia tidak pernah merasa cukup dengan yang sudah dia punya. Jadinya dia kurang bersyukur dan mau selalu lebih. Yang kedua, dekatkan diri pada agama. Agama tidak hanya menjadi pedoman dari segi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai norma aturan yang mengatur nilai-nilai kemanusiaan. Korupsi merupakan perilaku tercela yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena merugikan banyak orang. Yang ketiga, jangan berorientasi pada uang. Niatkan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Jangan sampai terlalu berharap pada sesuatu yang sifatnya materialis. Sifat materialis akan menimbulkan ketidakpuasan batin dan ketidakikhlasan dalam bertindak. Yang keempat, bersikap jujur. Kejujuran adalah modal penting dalam menjalani kehidupan. Sebuah pepatah Arab menyebutkan, katakanlah kebenaran walau itu pahit. Yang berarti jangan sampai kita berbohong atau menyembunyikan sesuatu di hadapan orang, karena kebohongan yang terbongkar akan menghilangkan kepercayaan. Demikian dari hasil presentasi penyebab-penyebab korupsi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.